Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Atalia Bernis. Di sini saya akan membawakan cerita salah satu sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Julaibib yaitu seorang pria buruk rupa yang dirindukan oleh bidadari surga. Masya Allah, ada berbagai kisah sahabat Nabi yang dapat kita jadikan pembelajaran dan hikmah bagi umat Rasulullah SAW. Kisah perjuangan dan kebaikan dapat dijadikan teladan untuk kita semakin meningkatkan iman dan takwa. Kali ini saya akan berbagi cerita kisah sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Sahabat ini bukan termasuk orang yang terpandang di kaum Ansor. Perawakannya pun kurang bagus. Sahabat ini termasuk ke dalam kategori orang miskin, tidak memiliki harta. Namun, beliau sangat dicintai oleh Rasulullah SAW karena ketakwaan yang ada di diri beliau. Suatu ketika, Nabi Muhammad tengah berjalan di sekitar rumah Julaibib. Rasulullah menanyakan kepada Julaibib, apakah ia tidak ingin menikah? Julaibib menjawab pertanyaan Nabi dengan santun dan sopan. Julaibib, panggil Nabi dengan lembut. Tidakkah engkau menikah? Tanya Nabi. Siapakah orang yang ingin menikahkan putrinya kepada diriku ya Rasulullah? Jawab Julaibib. Julaibib pun menanya pertanyaan Nabi dengan tersenyum lembut tanpa ada rasa sedih di raut wajah dan mata Julaibib. Lalu Rasulullah pun tersenyum mendengar jawaban Julaibib. Mungkin dengan anggapan memang benar tidak akan ada orang tua yang ingin menikahkan putrinya dengan seseorang seperti Julaibib. Di hari berikutnya, Nabi bertanya pertanyaan yang sama kepada Julaibib, dan Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama pula. Sampai 3 hari berturut-turut, Rasulullah terus menanyakan pertanyaan yang sama kepada Julaibib. Namun pada hari ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak hanya bertanya. Beliau dengan lembut menarik tangan Julaibib dan membawanya ke rumah pimpinan kaum Ansor. Kepada pemilik rumah itu, Nabi meminang putrinya. Tentu ya Rasulullah, dengan senang hati, jawab pimpinan Ansor. Tapi aku melamar putrimu bukan untukku, taut Nabi. Lalu untuk siapa ya Rasulullah? Tanya pimpinan Ansor. Untuk sahabatku, Julaibib, jawab Nabi. Mendengar jawaban Nabi, pimpinan Ansor tidak bisa langsung menjawab. Dia tahu kalau Julaibib adalah pria yang buruk rupa dan miskin. Tentu ia tidak mau menikahi putrinya dengan seorang pria yang seperti itu. Dari belakang terdengar suara wanita ikut masuk ke dalam percakapan. Ayah, ibu, apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah? Suara putrinya yang dari tadi mendengar percakapan mereka keluar dari kamarnya. Jika Rasulullah yang melamar, apakah ayah dan ibu akan menolak? Aku sekali-kali tidak akan menolaknya. Aku yakin Rasulullah tidak akan membuat kita sengsara. Lanjut putri pimpinan Ansor tersebut. Perkataan tegas dari putrinya membuat pimpinan Ansor dan istrinya luluh. Akhirnya Julaibib mendapatkan seorang bidadari dunia yang cantik dan juga baik hati. Tak berselang lama setelah upacara pernikahan, seruan jihad bergema memanggil Julaibib untuk berperang. Julaibib langsung bergegas untuk berangkat berperang. Ketika perang selesai, Rasulullah langsung bertanya kepada para sahabat lain. Para sahabat itu tengah mengevakuasi para mayat-mayat yang habis berperang tersebut. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, semua telah kita temukan, saut salah satu teman Nabi. Apakah kalian kehilangan seseorang? Rasulullah kembali bertanya. Tidak ya Rasulullah, semua pasukan telah kembali. Yang syahid sudah kita temukan, jawab salah satu sahabat. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Nabi, mengulang pertanyaan tersebut sampai 3 kali. Aku kehilangan Julaibib, kata Nabi. Sahabat yang lain tidak terpikir dengan nama Julaibib. Setelah disebut Rasulullah, kemudian
Kemudian mereka langsung bergegas mencari Julaibib. Sungguh sangat disayangkan, Julaibib telah meninggal dunia. Tak segan Rasulullah langsung membopong mayat sahabat tersebut menggunakan kedua tangannya. Rasulullah jugalah yang telah mengantarkan dan memasukkan jasad Julaibib ke liang lahat. Julaibib adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian dari Julaibib. Rasulullah mengulang perkataan tersebut sampai 2 kali. Ternyata kedudukan Julaibib sangat istimewa di mata Rasulullah. Julaibib baru saja mendapatkan bidadari dunia, namun bidadari surga lebih merindukannya. Ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dinikahkan oleh bidadari surga. Lalu, bagaimana dengan wanita salihah yang siap mendampinginya? Sepeninggal sahabat Nabi yang bernama Julaibib itu, wanita itu menjadi kaya raya di kalangan kaum Ansor. Semua itu berkat doa Rasulullah SAW, yaitu kompilasi beliau SAW berdoa, "Ya Allah, curahkan manfaat untuknya, dan jangan Engkau membuat untuknya kehidupan yang susah." Dengan doa Rasulullah SAW ini, ia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Demikianlah hikmah lantaran taat kepada Rasulullah SAW. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Wallahualam. Sekian kisah sahabat Nabi yang saya bawakan.